Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 9, teksnya ayat 1 sampai 14 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, Daniel berdoa sambil berpuasa sebab memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun pembuangan yang menurut firman Tuhannya 70 tahun. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 14. Daniel bertobat tentang dosa nenek moyang Israel yang mereka telah berlaku fasik dan telah memberontak, telah menyimpang dari perintah dan peraturannya. Dan dia berkata, telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Kesimpulan hari ini. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, Daniel berdoa sambil berpuasa sebab memperhatikan firman yang tertulis dari Nabi Yeremia dalam kumpulan kitab jumlah tahun pembuangannya 70 tahun. Sehingga Daniel bertobat tentang dosa nenek moyang yang telah memberontak, telah menyimpang dari perintahnya dan peraturannya. Mereka berbuat dosa meskipun Tuhan terus memperhatikan mereka melalui para nabi. Telah dihancurkan ke atas mereka kutuk dan sumpah sesuai dengan tertulis dalam kitab Taurat Musa. Sehingga Tuhan bersiap dengan malapetaka dan mendadakkan kepada mereka. Tetapi orang Israel tidak mendengarkan suaranya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah berfirman kepada Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem 70 tahun lamanya. Kedua, Allah yang maha besar dan dahsyat yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihinya serta berpegang pada perintahnya, Ia yang benar. Ketiga, Ia telah mencurahkan kutuk dan sumpah ke atas nenek moyang Israel sesuai dengan tertulis dalam kitab Taurat Musa. Tetapi Tuhan Allah adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daniel berdoa dengan berpuasa sambil bertobat tentang dosa-dosa nenek moyang Israel sebab dia memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun pembuangan yang menurut firman Tuhannya 70 tahun. Kedua, Yeremia telah menulis firman Tuhan tentang masa pembuangan selama 70 tahun. Ketiga, nenek moyang Israel telah memberontak, telah menyimpang dari perintahnya, peraturannya. Mereka tidak taat kepada hamba-hambanya, para nabi yang telah berbicara atas namanya kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin, kepada bapak-bapak dan kepada segenap rakyat negeri. Sekalipun mendengar, mereka tidak menghargainya itu. Keempat, mereka patut malu oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Tuhan. Sebab mereka telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Telah dihancurkan ke atas mereka kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Sebab telah berbuat dosa terhadap Dia. Karena mereka tidak mendengarkan suaranya. Kemudian aplikasi hari ini, pertama, memperhatikan tentang waktu yang Tuhan janjikan yang telah rencanakan untuk Anda. Harus memperhatikan itu, pasti sudah datang, waktunya akan tiba. Kedua, lebih dulu bersiap dalam pertobatan tentang dosa masa lalu sebelum memohon atau mulai hal yang Tuhan tunjukkan. Memang pentingnya begitu. Dari yang lain, pengakuan dosa dan pertobatan ini lebih dahulu. Karena Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa kita, tetapi setelah kita mengakuinya. Ketiga, menanggung segala kesalahan nenek moyang dan orang-orang dalam komunitas Anda dalam pertobatan. Ya, sekalipun dosa itu saya tidak berbuat, tetapi kita harus menanggung semua kesalahan dan dosanya dalam
pertobatan dalam doa. Itu untuk generasi yang berikutnya. Akhirnya praktik hari ini, siaplah pemulihan Tuhan dengan mengakui kekurangan kesalahan Anda, dengan pertobatan tentang dosa-dosa nenek moyang dan orang-orang komunitas Anda, dan luluskan jalan Yesus yang datang kedua kali. Melalui ini, kita akan mempersiapkan jalan Yesus dan akan mempersiapkan jalan untuk generasi berikutnya. Inilah melalui pengakuan dosa. Inilah kehidupan hamba Tuhan dan inilah kewajiban semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.